Ada seorang polisi nih guys yang lagi patroli malam-malam. Dia ini tuh ngeliat sekeluarga gitu yang kelihatannya kelelahan guys. Jadi si polisi ini nyetopin satu keluarga gitu yang kelihatannya mereka tuh lagi kelelahan karena ngebawa mobilnya agak oleng gitu guys. Pas polisi ini nyamperin ya mobil tersebut guys dan ngeliat kenapa sih bisa kayak gitu bawanya. Di mata polisi tersebut ya kayak keluarga biasanya gitu guys ya. Keluarga kecapean ya, kayak udah nyetir lama gitu. Tapi dashcam mobil polisi ini guys itu melihat sesuatu yang berbeda. Selamat datang semua di cerita horor malam hari. Buat kalian lagi begadang atau emang lagi susah tidur aja, video ini cocok banget buat nemenin malam kalian. Cerita kali ini berasal dari seorang polisi yang patroli malam-malam guys tugasnya, yang bakal kita sebut sebagai Alex. Nah, Pak Polisi Alex ini itu melihat sesuatu yang gak bakal bisa dia lupain. Di suatu malam, Alex ini tuh lagi patroli sendirian. Dia parkir mobilnya dia di bawah kanopi lampu neon yang berisik dan silau dari pom bensin yang buka 24 jam. Nah, mobil Alex ini udah terkunci. 4 pintunya tuh udah terkunci semua. Dan karena di luar itu udara dingin, Alex ini nyalain penghangat di dalam mobilnya. Lampu dalam mobil Alex itu nyala semua dan Alex ini posisinya itu dikelilingi sama cahaya guys. Lampu dari mobil dan juga lampu dari luar gitu. Nah tapi hal tersebut itu gak bisa ngebuat tangan Alex berhenti gemetar gitu. Nah apa yang membuat Alex ini sampai gemetar ya kan? Nah sebelum kita lanjut nih, Alex itu nyeritain background dia dulu gitu. Alex ini merupakan seorang penegak hukum daerah ya, county gitu. Dia baru aja tuh bertugas selama 2 tahun. Tapi dalam waktu 2 tahun ini Alex tuh udah dikenal sama rekan-rekannya sebagai orang yang tegas, teliti, dan taat banget sama protokol. Nah Alex tuh bilang kalau tuh dia suka banget sama peraturan, dia suka pedoman. Pokoknya Alex ini bisa kita bilang sebagai polisi yang saklek gitu guys. Dan teliti banget nih kalau ada kejanggalan. Nah wilayah Alex berpatroli adalah bentangan jalan raya 2 arah yang luas dan sepi. Alex itu bilang kalau tugasnya dia ini merupakan tugas yang sepi dan terisolasi gitu. Jadi cuma dia dan jalan ibaratnya. Nah jalan tersebut itu membentang di sepanjang tepi timur danau air yang besar dan juga dalam. Di sisi kiri jalan raya ada tanggul berbatu curam yang langsung jatuh ke air danau gitu. Nah di sisi kanan jalan terbentang hamparan hutan pinus yang luas dan gak ada ujungnya gitu. Tempat ini bisa dibilang jauh dari peradaban gitu guys. Alex tuh bilang gak ada rumah, gak ada lampu jalan, dan persimpangan jalan itu bakal ada 60 km lagi dari jalan tersebut gitu. Jadi jalannya lurus doang gitu guys, atau belok-beloknya dikit doang. Nah jadi Alex itu ditemani sama aspal yang gelap yang terjepit di antara hutan lebat dan danau yang gede gitu guys. Nah Alex ini tuh bekerja di shift malam gitu. Kalau bahasanya dia graveyard shift ya, shift kuburan gitu karena malam. Dia tuh berpatroli di jalan raya tersebut dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Biasanya seluruh shift 8 jamnya dia itu terdiri dari nyetir bolak-balik aja tuh di jalan raya tersebut dalam keheningan total gitu. Paling Alex tuh ditemani sama suara ban dan sesekali suara derak dari radio gitu guys. Radio komunikasi ya kan yang dipunyai sama polisi patroli. Nah terkadang nih Alex tuh bakal menghentikan beberapa truk gitu yang menempuh jarak jauh ya guys, yang salah belok gitu, ataupun anak muda lokal yang ngebut-ngebutan. Nah menurut Alex nih, walaupun dia kerja sendiri dan sepi ya, pekerjaan tersebut itu pekerjaan yang tenang dan mudah terprediksi gitu. Kayak ya udah cuma itu doang, paling parah orang yang mabuk sambil nyetir gitu. Ya intinya masih bisa diprediksi deh. Nah malam itu pekerjaan Alex tuh dimulai seperti biasa guys ya. Cuaca pada hari itu tuh nggak mendung ya, cerah gitu, tapi dingin. Terus ada kabut juga tebal yang bergulir dari permukaan danau gitu dan merayap di atas tanggul dan melayang di atas aspal. Nah Alex itu berpatroli ya dengan kecepatan 40 mil per jam sambil megang kopi gitu guys yang anget dan mengamati jalan yang gelap di depan dia gitu. Jadi Alex itu nyetir mobil, ya udah penerangan dia lampu mobilnya dia doang gitu. Nah sekitar jam 2:15 dini hari, Alex ini tuh melihat sebuah kendaraan yang jalannya tuh lambat gitu, di bawah batas minimum beberapa mil di depan dia. Melihat hal ini, karena Alex sangat teliti guys, akhirnya tuh dia mempercepat kendaraan dia buat mendekat gitu sama mobil tersebut. Nah mobil itu tuh adalah minivan berwarna gelap, model lama. Seperti yang gue bilang sebelumnya, mobil ini tuh melaju di bawah kecepatan minimum jalan raya tersebut, mungkin sekitar 30 mil per jaman kata Alex. Nah pas Alex semakin dekat, dia itu memperhatikan 2 hal guys yang ada di mobil tersebut. Pertama, lampu belakang mobil tersebut di sisi penumpang bener-bener mati. Terus yang kedua, mobil itu tuh geraknya oleng guys, kiri kanan. Tapi olengnya tuh nggak terlalu parah, nggak kayak orang mabuk deh.
lebih ke kayak orang ngantuk aja guys. Nah terkadang nih ban mobil minivan tersebut itu bakal ngelewatin garis kuning nggak putus di tengah jalan, abis itu bakal dia balik lagi gitu nyesuaiin. Nah dia gitu terus tuh bawanya guys, yang seperti gue bilang sebelumnya, lebih ke kayak orang ngantuk deh, udah lambat terus agak kiri kanan tuh bawanya. Nah selain itu juga mobilnya itu terlihat sama Alex tuh terkadang melipir terlalu ke kiri guys, jadi kayak mau jatuh ke jurang gitu, tapi dia balik lagi ya kan. Jadi bisa dibilang ini mobil kalau dibiarin aja bisa nyemplung tuh dia ya guys. Nah Alex tuh bilang aturan untuk ini itu jelas, lampu belakang yang mati adalah pelanggaran lalu lintas yang ringan sebenarnya. Tapi karena dikombinasikan dengan oleng, hal itu menimbulkan kecurigaan nih, yang beralasan kalau mungkin aja yang nyetir ini antara ngantuk atau nggak mabok gitu kata si Alex. Jadi Alex itu harus mengikuti protokol, yaitu menghentikan mobil tersebut buat ditanya-tanya nih kenapa kamu gitu segala macam deh. Alex ini ngasih lampu dong ke mobil tersebut ya kan, nandain kalau oke berhenti deh gitu, sekalian nyalain sirine gitu guys dikit, ngasih tanda kalau mereka tuh harus menepi dulu nih ya kan. Nah pengemudi mobil tersebut guys itu bereaksi dengan lambat, dia nggak langsung melipir, mungkin karena saking ngantuk kayak gitu, saking capeknya. Butuh hampir 1/4 mil buat mereka tuh nyadar kalau mereka ini tuh disuruh berhenti sama polisi guys. Begitu mobil ini nyadar, akhirnya mobil ini pelan-pelan menepi gitu ke bahu jalan yang sempit dan berhenti cuma beberapa meter dari jurang yang curam menuju danau gitu. Nah setelah mobil itu berhenti, Alex nih parkir mobilnya dia di belakang mobil tersebut gitu, kira-kira jaraknya 3 mobil guys. Nah keluarlah Alex nih dari mobilnya dia. Begitu Alex keluar, udaranya tuh dingin ya kan, satu-satunya suara yang terdengar itu cuma suara mesin mobilnya si Alex sama mobil minivan itu mungkin. Nah Alex ini tuh mulai menjalankan SOP sebelum ketemu sama si pengemudi gitu. Dia naruh sidik jari dulu di belakang kap mobil ya kan, biar kalau misalkan Alex tuh hilang atau mobilnya kenapa-napa gitu bisa dilacak gitu. Nah pas lagi Alex nih megang bagasi ya guys buat naruh sidik jari, Alex tuh ngerasa kok bagasinya tuh dingin banget gitu, lembab ya kan, kayak ada airnya gitu. Nah Alex nggak berpikir panjang karena dia mikir ya mungkin embun kali karena ini dingin banget juga di luar gitu. Yaudah dia bodo amat. Nah jalanlah Alex sambil bawa senternya dia gitu ke posisi pengemudi, diketuk kacanya sama dia ya kan. Jendela mobil pun diturunin secara pelan-pelan guys. Ini masih manual soal buka jendelanya gitu, pelan-pelan ya kan, sambil bunyi ngerek gitu. Alex langsung nyenterin tuh isi mobil tersebut guys ya. Dan menurut penglihatan Alex, kelihatannya tuh normal-normal aja guys ya. Nah yang nyetir mobil tersebut adalah wanita parubaya yang kelihatannya tuh emang udah kecapean banget. Rambutnya tuh berantakan dan ada kantung mata yang gelap dan juga tebal di bawah matanya gitu. Nah di kursi penumpang sebelah penyetir ya, ada seorang pria parubaya gitu, pakai baju flanel kotak-kotak, kepalanya tuh bersandar ke sandaran kepala. Dia lagi tidur gitu sambil ngorok sedikit deh. Tapi walaupun begitu kelihatannya dia rileks gitu. Nah di kursi belakangnya ada 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan, kira-kira berusia 8-9 tahunan tuh antara keduanya. Nah kepala mereka tuh lagi nyender ke kaca dan mereka tuh udah ditutupi sama selimut sama bantal gitu guys ya. Ya kelihatannya kayak keluarga yang udah jalan jauh gitu deh guys, yang emang melelahkan lah perjalanan mereka ini karena pada tidur semua ya. Jam juga udah nunjukin pukul 2 juga sih, jadi ya wajar gitu. Tapi nggak diwajarin ya, nyetir sambil ngantuk guys. Nah setelah ngecek itu semua, disapa lah nih sama si Alex ibu-ibu tersebut guys. Dan Alex tuh ngasih tahu kenapa mobil mereka tuh diberhentiin gitu, karena ya kelihatannya oleng, lampu belakang mati segala macem deh, disebutin semua sama si Alex. Nah si ibu itu langsung minta maaf guys, kayak maafin saya ya, saya nggak tahu gitu, dengan suara yang pelan dan juga serak. Si ibu ini juga bilang kalau kita tuh udah nyetir lama gitu dan mereka tuh pengen banget sampai ke tujuan sebelum pagi hari. Dan ternyata begitu diberhentiin, si ibunya tuh baru nyadar kalau tuh dia lebih lelah daripada yang dia sadari guys. Jadi dikira tuh dia baik-baik aja, tapi begitu polisi nyetopin berarti wah ini gue udah bener-bener capek berarti. Nah Alex tuh bilang oke bu, itu wajar sih karena perjalanan jauh kan. Nah Alex juga bilang lagi, tapi mengemudi dalam keadaan lelah di jalan raya itu sangat bahaya bu, dan tidak disarankan, apalagi di deket air gitu, ada jurang nih di sampingnya kan, bahaya, bisa loncat dia ya kan. Ya udah ibunya minta maaf lagi dong, ya deh maafin lah segala macem. Abis itu Alex ngelanjutin SOP selanjutnya, mintain STNK, SIM dan juga bukti asuransi gitu si ibu tersebut. Nah ibunya tuh nurut guys ya, ngangguk pelan-pelan, dia ngebuka laci dashboard dan ngasih surat-surat yang diperlukan kepada Alex. Pas lagi ngasih surat tersebut, jarinya ibu ini tuh nggak sengaja nyentuh tangannya si Alex guys. Alex pas tangannya disentuh itu bilang kalau tangan ibunya ini itu dingin banget. Alex nyebut kalau tangannya dia tuh kayak disentuh sama es. Jadi dingin banget itu, nggak normal deh walaupun keadaan cuaca lagi dingin juga. Nah Alex bilang ke ibunya, oke saya bakal ngecek surat-surat ini di mobil saya gitu, setuju nggak bu? Ibunya setuju, ngangguk lagi dia. Akhirnya Alex ngebawa surat-surat itu ke dalam mobilnya dia. Nah si Alex lapor ke operator dong, operator radio, bilang kalau tolong cek dong plat nomor mobil minivan ini, dan juga ngecek juga nih SIM sama surat-suratnya juga. Nah sambil nunggu info dari operator guys, Alex itu ngeliat ke arah konsol tengah
yang ada monitornya nih di dalam mobil dia. Monitor itu lagi nayangin kamera dashboard mobil Alex yang mengarah ke depan gitu. Nah, karena kebiasaan yang udah mengakar ya guys, si Alex ini tuh ngelihat monitor buat mastiin kalau kamera mereka itu mengarah ke mobil, ya kan? Kameranya Alex itu mengarah ke mobil gitu dan menyala, ya kan? Pas Alex tuh lagi ngelihat dengan teliti, nah pas Alex tuh tiba-tiba berhenti gitu guys. Dia kaget sama apa yang dia lihat. Gambar yang ditampilkan di monitor tersebut itu berbeda sama apa yang dilihat sama matanya Alex. Dan pas Alex menatap ke monitor itu guys, Alex tuh sulit memproses apa yang dia lihat guys. Di dalam monitor itu terlihat kalau mobil yang di depan Alex itu minivan yang udah hancur, atap itu penyok ke dalam guys, terus membengkokkan rangka logam ke arah kursi. Nah, bumper belakangnya itu bengkok dan tergantung hanya dengan satu baut berkarat. Nah, bagian luarnya sepenuhnya itu tertutup lapisan tebal, kayak ada lumut gitu guys. Aneh lah gitu, kayak bukan mobil di darat gitu guys. Nah, ban itu kempes ya kan, membusuk katanya, dan setengah terkubur dalam lumpur yang tebal kelihatannya. Ini dari monitor ya. Nah, mobil ini kata Alex ya, terlihat kayak abis ditarik dari dasar danau. Setelah puluhan tahun dia diem di bawah air gitu guys. Tapi kata Alex nih, hal yang paling aneh justru bukan mobil itu guys. Yang ngebuat dia sampai beku adalah di belakang mobil itu guys ya, di bagian penumpang gitu, terlihat 4 wajah ya yang melihat keluar lewat kaca belakang mobil tersebut, natap langsung ke arah dashcam. Nah, mereka ini itu nggak terlihat normal sama sekali. Mereka ini terlihat bengkak guys, tapi kurus kering. Daging di wajah mereka tuh berwarna abu-abu, terkelupas dari tulang dalam potongan-potongan basah dan compang-camping gitu, kayak robek-robek. Nah, rongga mata mereka itu kosong guys ya, bolong matanya tuh. Dan mereka ini terlihat berdesakan di bagian belakang mobil yang hancur. Jadi kan bagian atapnya kan penyok ke bawah gitu guys ya. Mungkin bagian yang mereka berdesakan ini nggak terlalu penyok gitu, makanya mereka numpuk di sana dan ngadep ke arah dashcamnya si Alex ya kan. Nah, Alex tuh bisa ngelihat kalau 4 orang itu ibu, ayah, dan kedua anak yang dia temui sebelumnya gitu. Nah, mereka semua itu menatap langsung ke arah kamera dan mereka itu menyeringai guys. Alex nyebut kalau itu bukan ekspresi yang alami itu, bukan ekspresi yang natural. Tulang rahang mereka itu tertarik ke belakang, meregangkan kulit yang membusuk dan basah kuyup gitu, dan membentuk seringai lebar yang gak wajar banget. Mereka tuh bener-bener gak bergerak ya, dan cuma menyeringai doang gitu, menatap ke kamera dashcamnya si Alex. Nah, semakin lama Alex tuh ngeliat ya, kepanikan tuh mulai menyelimuti dadanya si Alex guys. Tangan dia tuh mencengkram kencang monitor begitu kuat sampai-sampai kukunya Alex tuh memutih guys. Alex ngira kalau kamera itu nge-glitch gitu, rusak kameranya gitu. Makanya dia coba kayak apa nih gitu. Nah, pas semua ini terjadi guys, Alex tuh mencoba buat melihat ke arah minivan itu dong. Dia mikir kayak, ini gue ngantuk kali ya. Dia ngeliat ke depan nih secara langsung gitu, tapi dia masih di dalam mobil ya guys. Nah, terparkir sekitar 6 meter dari mobilnya Alex, mobil van gelap itu masih ada dan masih mulus, berbeda sama yang di monitor gitu. Dan Alex juga bisa ngeliat kalau ibu-ibu yang nyetir tadi itu lagi ngeliat Alex dari spion, kayak nungguin gitu, kok lama ngeceknya segala macem. Menurut Alex semuanya terlihat normal gitu. Alex balik lagi dong ngeliat ke monitor gitu, dan di monitor itu masih sama guys, nunjukin mobil yang udah hancur, yang udah berlumut, berkarat segala macem deh. Dan masih ada 4 orang yang menatap ke arah kamera dan belum bergerak gitu guys, masih tersenyum, masih menyeringai. Nah, di monitor tersebut itu kelihatan kalau yang tadinya ibunya tangannya di bawah itu tiba-tiba naik ke atas guys, pelan-pelan gitu. Tangannya tuh kayak nempel ke kaca gitu dan ngebentuk gestur mau ngetok jendela gitu guys. Nah, si Alex pas ibunya ngelakuin gestur tersebut guys, dia tuh nggak bisa ngedengar suara ketokan, tapi dia yakin banget nih kalau si ibu itu lagi ngetok, karena Alex bisa ngeliat kalau tulang jarinya si ibu ini itu mengenai kaca belakang mobil mereka gitu yang udah hancur. Dan ekspresi mereka tuh masih sama gitu, menyeringal lebar dengan mulut yang menganga guys. Kalian bayangin ya, gitu kan kulitnya kan udah nggak sekencang kita ya, itu dipaksa senyum gitu ya, otomatis robek gak sih guys? Nah, melihat hal ini Alex tuh merasa pusing. Dia tuh mengulurkan tangan ya sambil gemetar dan kayak mencoba buat ngeriset monitor itu, kayak matiin monitor gitu. Alex tuh berpikir kalau ini nge-glitch nih, gak lucu nih gitu. Tapi setelah monitornya di reset guys, gambar tersebut tetap ada. Mereka semua itu masih senyum dan belum pergi juga. Nah, pas Alex lagi bengong ngarah ke monitor tersebut sambil ketakutan ya guys, sambil kepanikan, tiba-tiba keheningan tuh dipecahin sama suara radio yang berderak gitu. Tiba-tiba operator itu bilang, unit 4 ini operator. Nah, Alex ngasih tanda dong, oke masuk gitu, kasih tahu dong infonya apa aja. Nah, si wanita tersebut yang di operator itu bilang dia udah ngecek plat nomornya dan SIM-nya gitu. Operator itu nanya ke Alex, lu beneran nih nyetopin mobil ini? Maksudnya lu gak salah nyetopin kan gitu? Apakah deskripsinya bener, kata si wanita ini? Alex bilang, bener semua kok, itu yang gue kasih gitu loh, itu nomornya. Ini gue aja lagi berhenti nih di belakang mobil dia. Emang kenapa?
kata Alex gitu. Operator bilang, plat nomor yang kamu kasih ke saya itu milik kendaraan yang terlibat dalam kasus orang hilang 30 tahun yang lalu. Dari sini Alex langsung bengong lagi dia, beku lagi dia. Operator tuh bilang sebuah keluarga berisi 4 orang tuh mereka lagi melintasi negara gitu, negara bagian ya. Dan terakhir terlihat di sebuah pom bensin deket lokasinya Alex. Polisi tuh udah nyari-nyari berminggu-minggu tapi mereka gak ketemu. Teori utamanya adalah pengemudi itu mungkin tertidur dan mobil tuh masuk ke danau gitu. Walaupun begitu, para polisi tuh nggak bisa nemuin mobil di dasar danau dan mereka juga otomatis nggak bakal bisa nemuin mayat keluarga tersebut. Nah, SIM yang Alex kasih ke operator itu merupakan punya ibunya dan statusnya tercatat meninggal secara hukum. Di sini radio pun mati, guys. Alex tuh duduk membeku, langsung merinding parah dan perlahan-lahan Alex tuh mengangkat kepalanya dan ngeliat ke kaca depan dia gitu. Nah, mobil yang masih mulus sebelumnya itu udah hilang. Mobil itu nggak pergi. Alex tuh nggak denger suara mesin nyala soalnya, ataupun suara ban ataupun cahaya lampu lah, nggak ada sama sekali. Jadi mobil itu hilang gitu aja, guys. Di depan Alex tuh udah nggak ada apa-apaan. Nah, Alex tuh ngasih lampu gede dong ke jalan ya kan, buat ngasih tahu ini orang kaburnya kemana gitu. Dan begitu dilihat di depan dia tuh nggak ada bekas ban gitu, guys, nggak ada jejak ban. Walaupun nggak ada bekas ban ya, ada sesuatu yang aneh juga tuh. Nah, ada sesuatu nih yang nutupin bahu jalan berkerikil itu, guys. Kayak ada genangan besar warna hitam gitu, kental. Dan tiba-tiba pas Alex lagi ngeliat ini, bau busuk tuh langsung masuk lewat ventilasi mobilnya dia. Kata Alex, baunya tuh kayak ikan mati, kayu busuk, dan lumpur tua yang menggenang gitu. Alex ngeliat ke monitor lagi dong, barangkali masih ada di monitor. Udah nggak ada juga, guys ya. Di monitor juga udah nggak ada tuh minivan yang hancur. Jadi bener-bener kosong aja tuh depan dia. Nah, Alex tuh halu nih, dia di sini nih. Dia masih natap tuh. Dia masih natap ke monitor. Tiba-tiba, guys ya, mobil dia itu diketok. Alex langsung nengok dong ke arah ketokannya dong. Nah, pas Alex itu ngeliat ke arah jendela, di sana udah ada 4 orang ya, guys. Gak ada matanya, bolong tuh mata, lagi ngetok Alex sambil menyeringai, guys. Ya. Nah, dari sini Alex tuh berteriak kenceng banget gitu, ya kan. Dia langsung mencoba buat nyalain mobil ya kan, dan somehow mobilnya tuh ngadet gitu, guys ya. Klise banget kan, ngadet nih mobil ya. Dia coba ngegas gitu, udah panik dah pokoknya. Mobilnya ngadet, dia coba-coba si 4 orang itu ya, yang udah mayat gitu, tetap ngetok-ngetok gitu sambil tersenyum ngadep Alex ya. Nah, akhirnya nih ya, guys, Alex tuh udah berhasil nyalain mobil dia gitu ya kan. Dia berhasil jalan ya. Dia sambil ngeliat ke kaca spion tuh. Oke, gue berhasil kabur nih dari 4 orang mayat itu ya yang udah hilang ya kan. Dan mayat itu kelihatannya ngikutin mobilnya si Alex gitu. Mata kepala gitu, kayak nengok mereka berempat gitu, guys ya. Alex tuh jalan ngebut ya. Dia udah bodo amat sama limit kecepatan, dia ngebut gitu. Dia udah gak peduli sama SOP lagi. Dia jalan sekencang mungkin gitu. Nah, pas itu Alex lagi tegang bawa mobil ya, guys. Dia kan masih dalam posisi yang panik dan ketakutan ngeliat sesuatu yang aneh gitu ya. Tiba-tiba ya, di belakang tuh dia ngedenger suara, guys ya, di bagian penumpang gitu. Kan kalau mobil polisi kan belakang kayak ada sliding itu ya, guys, buat nangkep orang gitu kan. Jadi orang gak bisa langsung loncat ke depan gitu. Tiba-tiba nih, dia ngeberanin diri ya, guys, lihat ke spion dong ya. Di sana itu ada 2 anak kecil, matanya bolong, lagi menyeringai gitu ke arah spion. Karena Alex ini lagi ngebut ya, guys, dia kaget kebanting setirnya, guys. Dia langsung kayak ngepot-ngepot gitu ya. Nah, untungnya si Alex ini pas lagi ngepot-ngepot gitu, dia tuh ngarahnya ke arah hutan gitu. Dan dia ini akhirnya tuh nyenggol ke pohon gitu, bagian kanannya jedrer gitu kan. Jadi agak penyok tuh mobilnya. Mobilnya ngadet dong gitu, nyangkut tuh ya. Alex langsung nyoba buat ngegas gitu sebisa mungkin ya, ngebelok-belokin setir biar keluar dari rumput-rumputan lah segala macem. Begitu dia nyoba lagi, dia ngadep ke spion itu masih ada ya, guys. Dia makin panik tuh, makin gak jelas tuh ngegasnya, makin belok-belokin. Dan akhirnya Alex ini berhasil gitu untungnya keluar dari pohon pinus itu yang ditabrak ya kan. Alex langsung ngegas lagi, guys ya. Dia sambil ketakutan, dia nggak ngeliat ke spion sama sekali ya. Alex itu kata dia mengemudi dengan kecepatan lebih dari 100 mil. Dia nggak nyalain sirine dan dia juga nggak nyalain radio gitu buat ngasih tahu apa yang dia lihat. Dia jalan aja sambil bengong dan megang keras setir gitu karena dia masih shock juga. Nah, setelah jalan jauh ya, Alex tuh berhenti di pom bensin yang terang gitu, yang di awal cerita tadi, dan dia tuh parkir di sana di bawah lampu yang terang juga. Dan di sana Alex tuh keluar tuh buat ngeliat kondisi mobilnya gitu. Mobilnya, guys, itu udah penyok di sebelah kanan ya. Nah, Alex tuh masuk lagi, guys ya, sambil bingung, sambil shock ya kan, dan juga bilang kalau udahlah ini terakhir kalinya gue kerja di sini gitu. Dia berencana untuk berhenti dari kerja shift malam, guys. Mungkin dia minta dipindahin deh. Ya udah gue patroli siang aja deh, nggak usah malam-malam lagi. Nah, si Alex sendiri, guys, itu nulis dan memposting ceritanya dia ini sebagai peringatan gitu buat siapapun yang kalau ngelihat ada mobil yang lambat dan agak oleng gitu, biarin aja.
jangan dibantu. Kalau enggak, kejadiannya kayak gue. Karena gue polisi, otomatis harus ngecek, dan ternyata yang gue cek itu bukan orang, melainkan mayat yang udah busuk. Oke guys, jadi segitu aja cerita horor malam hari kali ini. Terima kasih nonton sampai habis. Semoga video ini bisa nemenin malam kalian gitu. Nah, mungkin video berikutnya gue bakal ngebawain cerita horor malam hari lagi, tapi yang versi Indonesia guys, versi lokal gitu ya. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.